Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast S. Ini solusinya bersama saya Sambes. Kali ini kita kehadiran tamu yang istimewa. Cantik, cerdas, wasik gitu ya. Wasik gitu ya. Karena kita harus kenalan supaya tahu kalau ini asik. Nama bekennya adalah Asandra Salsabila. Nggih. Betul ya, kita sapra. Assalamualaikum Mbak Asandra. Waalaikumsalam. Halo Malang Raya netizen. Ya. Sehat-sehat Mbak Asandra ya. Sehat. Semangat ya ini ya. Semangat. Mbak Asandra ini maju sebagai calon legislatif DPR RI Dapil Malang Raya. Betul Mbak Asandra ya? Betul sekali. Siap Mbak Asandra ya? Siap. Berani ya? Berani dan siap. Oke, siap. Kita kenalan dulu sama Mbak Asandra. Mbak Asandra kenapa atau siapa Mbak Asandra dan kenapa kok milih Malang Raya sebagai dapil? Dari sekian banyak dapil yang di Indonesia. Nah, siapa Mbak Asandra dan kenapa milih Malang Raya? Jadi perkenalkan, nama aku Asandra Salsabila, tapi biasa dipanggil Mbak Sandra aja. Mbak Sandra, oke. Aku kebetulan senom. Senom ya? Jadi 17 tahun berarti ini? Oh bukan, 24. Oh 24 tahun beneran? 24 tahun beneran. 24 tahun, Rek. Wah, luar biasa. Wani, 24 tahun berani, luar biasa. Insyaallah. Aku biyen 24 tahun sih seneng dolin, Rek. Ini Mbak Asandra 24 tahun wis berjuang ganggu Malang Raya. Monggo dilanjut Mbak Asandra. Kebetulan saya merantau ke Jakarta sudah 6 tahun untuk bekerja, sebelumnya juga kuliah di Singapura, dan alhamdulillah tahun ini memutuskan untuk balik ke Malang Raya untuk memperjuangkan sebenarnya tanah yang dimana almarhum Eyang saya juga perjuangkan. Oh, itu. Jadi almarhum Eyang memang memperjuangkan Malang Raya. Betul, ya? beliau zaman dulu adalah tentara pelajar. Trip. Iya, betul, Mas Trip. Ya kan ya panggilannya. Ya, pahlawan Trip ya. Betul. Siap. Dan bapak saya juga asli Malang, punya banyak bisnis di Malang. Siap. Kebetulan kami punya masjid dan juga sekolah SD, ISS di Lowokwaru. Dan insya Allah tahun depan kita akan membuka kafe kita juga. Siap. Oke. Jadi artinya Mbak Sandra ya, saya manggil ya. Mbak Sandra ini bukan muka baru. Jadi kenal banget Mbak Malang dan leluhurnya pahlawan Trip. Arek-arek Lowokwaru. Arek-arek Lowokwaru ya. Siap. Oke, Mbak Sandra berarti. Iya. Berarti kenal banyak lah Mbak Sandra ini. Oke, Mbak Sandra. Tadi sudah kita ketahui ternyata Mbak Asandra punya ikatan yang kuat di Malang Raya, dan aku kaget loh, Rek. Jadi 24 tahun. Bener ya, 24 tahun? 24 tahun. Jangan hoak lo ya? Enggak. Enggak ya, 24 tahun berani lo, Rek. Top. Harus berani dong. Harus berani. Anak muda. Ya ini anak muda beneran, 24 tahun. 24 tahun, luar biasa. Jadi Mbak Asandra, kita coba nih sambil kita uji ya, 24 tahun. Yang pertama itu kan memang menjadi seorang anggota legislatif itu kan memberikan solusi. Iya, betul. Ya. Permasalahan sekarang ini di Kota Malang, di Malang Raya gitu ya, bahkan di nasional itu adalah kemiskinan, Mbak Asandra. Ya. Jadi pasca pandemi COVID itu ekonomi terjun begitu ya. Setelah COVID harapannya naik, ternyata nggak naik, Mbak Asandra. Lah ini Mbak Asandra punya solusi apa untuk mengatasi kemiskinan di Malang Raya? Apalagi Kabupaten Malang itu kemiskinan tertinggi di Jawa Timur loh. Ya. Ada solusi apa Mbak Asandra? Oke, jadi kalau boleh saya izin memperjelas mungkin beberapa program-program saya ya. Boleh. Oke, jadi untuk arek-arek Malang nggak terbatas ke anak muda sebenarnya Mas. Ini untuk semua warga Sam aja Malang Raya. Sambes. Oh, Sam. Sam ya, kalau Malang Sam. Oh, Sambes, siap. Jadi Sam, kebetulan program saya ini tidak hanya untuk anak muda, tapi untuk semua orang di Malang Raya yang berjiwa muda. Berjiwa muda dan berjiwa ingin inovasi, ingin bertumbuh. Berarti kayak Bos Ipul, Bos Java 1 itu umurnya 50 tahun tapi jiwanya muda loh. Iya. Itu boleh jiwa ya? Muda. Oh, jiwanya muda, bukan usianya. Bukan usia. Siap. Betul. Kita umur tidak mendiskriminasi. Betul. Yang penting jiwanya muda. Yang penting jiwanya muda, semangatnya tinggi. Siap, dilanjut Mbak Sandra. Betul. Jadi kebetulan dari saya sendiri ada 2 program yang saya ingin sangat jalankan. Kebetulan sudah jalan dari bulan Agustus. Siap. Dan insya Allah nanti gongnya itu di bulan Januari 2024. Ya, jadi yang pertama itu dari bulan Agustus sampai bulan November kita sudah mengadakan
sangat banyak pelatihan, workshop untuk mencari lapangan pekerjaan. Siap. Jadi itu dari pelatihan, bikin CV, terus interview, terus cari kerjanya, semuanya gratis. Dan kebetulan juga salah satu program saya itu, saya ingin meningkatkan SDM untuk data dan AI di Malang Raya khususnya. Karena kenapa teman-teman, kemiskinan itu adalah sesuatu yang mungkin kita tidak bisa memilih terlahir dengan keadaan yang berbeda. Iya, betul. Tapi sekarang, zaman sekarang Mas, Sam ya. Zaman sekarang Sam, namanya kerja itu nggak melulu yang tradisional. Nggak melulu yang tradisional gimana itu? Jadi teman-teman di kabupaten juga punya opsi selain pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sehari-hari ya, mungkin seperti berternak atau pertanian. Sekarang bisa namanya remote working. Remote working. Apa itu remote working? Apa itu remote working? Ini solusinya. Coba ayo Mbak Chandra. Jadi remote working itu adalah untuk teman-teman bisa via HP ataupun via laptop saja. Kita sudah bisa mempunyai penghasilan. Jadi ada dua caranya. Yang pertama saya mau ajarkan kalau untuk karir, teman-teman bisa mulai membedah karir-karir data. Kenapa? Sam? Kenapa? Karena karir di bidang data dan AI ini kita tidak memperdulikan kualifikasi lulusan universitas mana, nggak perlu ijazah. Berapa? Nggak perlu ijazah. Yang penting bisa. Yang penting bisa mengolah data, bisa memproses data. Itu kita sudah punya kesempatan bagus untuk menerobos. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga menjalankan program UMKM. Jadi kita kebetulan kita ada program namanya 17-an. 17-an. Agustus berarti. 17 Agustus itu kan ya? 17-an aja. 17-an ya. Sweet 17 berarti. Sweet 17. 17 ya. Jadi di program 17-an ini kita sedang mengadakan startup competition. Startup competition. Betul. Karena kami sudah berkeliling ke banyak kecamatan di Kabupaten Malang. Dan banyak anak muda itu sebenarnya punya ide-ide inovatif untuk berbisnis. Benar. Tetapi mereka biasanya ada kendala, tidak ada modal awal, dan juga tidak tahu gimana sih caranya mulai berbisnis. Saya bisa menjual produk saya ini ke siapa? Siapa yang mau beli loh? Iso nggak ada pasar gimana gitu kan? Jadi itu akan dijawab dengan kompetisi ideation competition yang dimana total hadiahnya itu 100 juta rupiah. 100 juta ya? 100 juta rupiah. Jadi ini terbuka untuk semua warga Malang Raya. Yang penting punya ide, bisa dituangkan di dalam satu presentasi, tinggal diupload aja file PDF-nya di website kita. Nanti kita seleksi, kita akan memilih 20 ide terbaik yang dimana kita akan bantu lewat pertama modal awal untuk membuat produksi MVP. Yang kedua itu bertemu dengan mentor-mentor kita yang kita bawa langsung dari Jakarta ataupun sekitar Malang Raya. Dan yang ketiga, kita juga akan mempertemukan teman-teman pemilik bisnis ataupun ide bisnis ini dengan investor. Betul. Jadi kita benar-benar ini ya, aku terus terang terkagum-kagum baru kali ini ada anak muda usia 24 begitu ngomong itu sudah ngekei solusi ono 15 tadi tangkap. Ono 15 solusi yang akan diberikan Mbak Sandra jadi tinggal dipilih opsi mana. Tinggal dipilih, luar biasa. Jadi ini juga artinya di Kota Malang itu kan tahun 2025 itu akan mencanangkan sebagai kota kreatif dunia. Seperti yang kita ketahui Kota Malang itu sekarang sudah punya Malang Creative Center atau MCC. Di sana ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang sudah disatukan. Artinya apa yang disampaikan Mbak Sandra ini itu luar biasa. Yoiki solusinya. Luar biasa, yoiki solusinya, benar Mbak Sandra? Betul Sam. Tadi artinya kita udah mengatasi masalah kemiskinan itu tidak pakai BLT loh. Mbak Sandra tidak menyebut BLT sama sekali, malah membuka lapangan kerjaan, meningkatkan kapasitas tadi ya untuk SDM, untuk CV dan sebagainya. Idea creation lomba tadi, ya kan betul ya Mbak ya? Betul. Jadi bagaimana kemudian ada remote working, gitu. Saya catat tadi ada 15, wake aku sampai bingung nggak gue catatan itu mang, luar biasa. Oke, Mbak Sandra, ini ada pertanyaan nih Mbak Sandra. Jadi memang benar jumlah pemilih pemuda itu yang umur 17 sampai 35 itu adalah 58%, hampir lebih dari setengahnya. Lebih dari setengahnya itu yang ide-ide ini tadi, Mbak Sandra. Cara mengkomunikasikannya Mbak Sandra gimana? Karena di Java 1 itu kan punya komunikasi publik. Idenya kan wake ya, idenya wake dan daya jangkaunya tadi
Di Malang itu total ya batu dan sebagainya itu mungkin ada sekitar 2 juta, hampir 3 juta suara ya Mbak Chandra ya. Malang betul. sendiri aja udah 650.000 gitu ya. Betul. Bagaimana menyampaikannya Mbak Chandra? Oke, jadi kebetulan dari kita main sosial media banget. Oke, sosmed. Ya, jadi kita banyak-banyakin engagement melalui sosial media. Tapi yang sudah pasti terpenting ikutan podcast seperti ini sama. Siap, ya. Ini loh bahasa-bahasa yang aku harus update, harus sekolah mana. Engagement. Aku ngomongnya wangel, jasik hari-hari. Aku ngomong loh wangel engagement. Ini aku yang harus update, Sorry, awak ini generasi tahun 45 ini ya. Waduh. Gitu, engagement ngomongannya mbak area umur 44 ini aku ya bingung. Iki loh pentingnya sekolah dan sinau. Nggak apa-apa meskipun saya udah katakanlah tua secara umur, saya akan tetap langsung terus sinau dong. Ya, tadi katanya Mbak Chandra yang penting itu jiwa mudanya. Betul. Bukan umurnya. Betul Mbak Chandra ya? Nah, iya, berarti aku oleh melo Mbak Chandra ya? Aku oleh melo. Yang penting jiwa mudanya. Awak ini umur 40 tapi kan jiwa muda. Jiwaku pitulasan. Aku mau melo pitulasan ya Mbak Chandra ya? Ayo. Ide pitulasan tadi loh. 17-an. 17-an ya, 17-an gimana tadi? Jadi apa itu 17-an itu? Oke, jadi 17-an itu sebenarnya itu movement yang saya mulai Sam. Movement lah ya, itu loh bahasa movement. Zamanku biyen pergerakan, saiki movement nih. Kewaya arek-arek kadang-kadang movement ngono. Awak biyen pergerakan. Ya oke terus. Ayo baca dah. Oke, siap. Jadi 17-an itu adalah pergerakan Sam yang sebenarnya saya pergerakan mulai. Ya. Betul. Iya, lek pergerakan aku nyambung, lek movement niku apa aku bingung aku. Ya. Oke, jadi 17-an ada pergerakan yang saya mulai kebetulan di tahun ini dan memang di gerakan ini saya ingin sebenarnya nomor 1 adalah sedekah ilmu. Wah, karena saya ingin sedekah semua ilmu-ilmu yang aku udah koleksi ini selama 6 tahun bekerja di Jakarta di bidang data dan juga alhamdulillah cukup sukses menjalankan UMKM bersama keluarga. Saya ingin tuangkan di sini dan ingin share. Jadi kalau misalnya kalau bahasa anak muda tahu privilege nggak Sam? Privilege juga apa? Privilege ini. Ini aku perlu mau coba buku ya aku. Apa privilege itu Mbak Chandra? Oke, jadi privilege itu sebenarnya dia itu adalah advantage. Advantage apa? Ini loh bahasa ini advantage juga. Betul. Jadi privilege itu adalah sesuatu yang seseorang punya yang membuat dia memulai garis startnya itu lebih dulu dibanding yang lain. Oke. Gitu. Jadi misalkan gini, misalkan ono si A iki karena dia anaknya bupati. Nah, itu privilege. Betul. Ya. Ayo lanjut. Tapi justru karena aku punya privilege ilmu dan pengalaman kerja 6 tahun dan membuat UMKM tersebut, aku ingin membagi privilege itu. Karena sebagai orang-orang yang punya privilege sudah seharusnya kita bagi sama semua orang. Itu menurut aku itu. Jadi gerakan 17-an itu buah hati dari ide tadi. Oke, karena menurut Pak Yai Saiful. Ini menurut Pak Yai Saiful ya. Jadi ada pahala yang tidak akan terputus yaitu amal jariah dan amal ilmu. Betul. Plus anak soleh kan gitu ya. Jadi sedekah ilmu itu sampai kapanpun ketika ilmu itu dipakai tidak akan pernah putus. Tidak akan putus. Jadi dalile loh ini kok malah bahas dalil iki apa sih? Balik mana bahas Chandra ini? Keliru nanti jadi ceramah agama ini kita bahas Chandra ya. Ojo. Karena saya bukan kiai, saya bukan ustadz dan ini menurut Pak Kiai Saiful. Siap Mbak Chandra. Jadi luar biasa gitu Mbak Chandra. Jadi karena Mbak Chandra punya privilege, karena punya kelebihan dan mau berbagi ya. Top ini anak usia, bukan anak ya, ini remaja lah ya, saya ngomong ke anak sorry. Udah dewasa muda jatuhnya. Dewasa muda, istilahnya Riki, dewasa muda. Tapi yang penting jiwa muda saya diterima loh ya. Diterima, sudah pasti. Ayo bapak-bapak lain yang masih berjiwa muda, ayo gabung sama 17-an. Lek ngomong bapak-bapak, awak koyo kesinggung ya. Jangan loh. Iya, yang penting jiwanya muda, yang penting jiwanya muda ya Mbak Chandra. Oke. Betul. Jadi tadi sudah banyak daging tadi ya, solusi tadi ya. Jadi ternyata Mbak Chandra ini mau sodakonya yang utama adalah ilmu. Ya, kalau menurut saya memang untuk mengatasi kemiskinan, kemudian kesenjangan sosial itu butuh ilmu. Tidak hanya butuh katakanlah hanya bantuan sesaat dan sebagainya. Begitu Mbak Chandra ya? Betul, dan kenapa saya memilih sodako ilmu, bukan berarti saya nggak mau bagi-bagi BLT ya. Iya, betul. Tapi menurut saya yang sangat penting untuk mengatasi kemiskinan adalah memutus talinya. Gimana caranya memutus talinya dan bukan membuat kemiskinan itu nyaman.
Betul. Jadi saya ingin mengangkat orang-orang ini istilahnya punya ilmu lebih, punya pekerjaan, punya rezeki untuk insya Allah bisa balik berbagi. Siap. Iki lho, nyun sewu arek enom umur 24 tapi filsafat stoiki luar biasa. Jangan sampai kemiskinan itu membuat nyaman seseorang kemudian hanya tangan di bawah. Betul. Ini mindset iki jeru lho rek. Jongweru iki, jeru filsafat iki. Jangan sampai awakmu rumangsa miskin terus nyaman miskin, enak-enakan diberi bantuan. Begitu ya? Ya. Harus diputus iki. Harus diputus dan kita harus gunting apa? Ganti. Apa ini? Putusnya? Gantinya pakai ini. Ilmu tadi ya? Iya, guntingnya ya ilmu. Guntingnya adalah ilmu. Luar biasa. Karena dalam kehidupan kan kita harus terus berproses ya. Mungkin tadinya kita begini, tapi insya Allah dengan kita terus mau belajar, kita mau mengambil kesempatan seperti ikutan 17-an ideation competition, teman-teman bisa berubah perannya menjadi yang memberi. Oke. Sik. Kalau nggak salah ini ya, saya dikoreksi nih para pemirsa. Dapil Malang Raya untuk DPR RI itu jumlahnya 131 orang. Dipilih menang hanya 8. Betul. Jangan-jangan Mbak Sandra ini yang paling muda ya? Wah. Ada nggak yang lebih muda? Setahu saya sih saya. Tapi kalau ada yang lebih muda, tolong koreksi ya. Berarti menang. Hasilnya yang paling muda adalah Mbak Sandra. Wis juara siji nih berarti. Karena kok juara siji perolehan suara. Gitu ya Mbak Sandra ya. Wis menang iki lho, wis menang iki paling nom. Paling nom dan tadi kayak solusi wake Mbak Sandra ya. Oke ya Mbak Sandra. Mbak Sandra ini podcast ini tak tagih loh. Sampai nanti kalau jadi jangan lupa sama kita. Bukan sama saya loh ya. Ini ada buktinya loh Mbak Sandra. Iya, udah ada 2 ini ya. Iya. 2 rekaman. Iya, ada 2 rekaman ini Mbak Sandra. Tapi saya super salut TOPBG, TPOL pokoknya. Luar biasa. Jadi anak muda pikirannya gini. Seringkali saya juga harus ngangsu kaweru. Belajar dari yang muda. Ya tadi disadari atau tidak Mbak Sandra memang bukan disadari ya, kita harus bahwa Mbak Sandra secara existing sudah punya privilege dan advantage. Waduh, aku sudah ngomong privilege dan advantage. Udah belajar. Lah iya. Iya, ini artinya enlightenment, pencerahan. Isa aku ternyata ngomong koyo ngono iku rek. Oke, Mbak Sandra, terima kasih Terima kasih banyak. Ini nggak ada 15 menit tapi bermutu, top ya Mbak Sandra. Jadi Mbak Sandra kita akan dukung anak-anak muda seperti Mbak Sandra ini. Memang waktunya anak-anak yang muda ya. Tadi seperti yang bilang, hampir 60% itu pemilihnya adalah anak-anak muda. Dari total KPU Indonesia kemarin itu kalau nggak salah 204 juta. Dari 204 juta itu yang berusia 17 sampai 30 tahun itu 58%. Artinya arek-arek nom semuanya. Wakilnya Mbak Sandra di Malang Raya. Ya. Tak dongakno Mbak Sandra dapat 200.000 suara. Amin. Ya Mbak Sandra ya. Amin. Oke. Aku hanya mendoakan. Tapi aku nyoblos sopo, bos ibu nyoblos sopo, engko opo jari Pak Julian. Opo jari Pak Julian aku mau ya. Oke, siap. Tapi rek iki Mbak Sandra luar biasa. Harus kita apresiasi ide-ide. Bagaimana kemudian menjembatani bahasa-bahasa generasi milenial tadi ya, ada ekosistem, ada adventure dan sebagainya, ada idea creation dan sebagainya. Ya itu memang masanya. Nyun sewu kepada yang tidak update, yang jiwanya sepuh tadi ya, bukan jiwa muda. Minggir dhisik minggir dhisik. Kekek dalan sing nom-nom iki lho ya. Oke, minggir dhisik sing nom-nom dipercaya. Oke, saya yakin yang muda-muda seperti Mbak Sandra bisa dipercaya. Mbak Sandra, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih banyak, Sam. Terima kasih sudah memilih Malang Raya untuk jadi medan pertempuran dan medan juang. Ya kan, saya doakan sukses, jaga kesehatan. Amin. Oke, Mbak Sandra ya, tetap semangat. Apapun hasilnya nanti semangat loh Mbak Sandra ya. Ikhtiar dan semangat. Oke, terima kasih Mbak Sandra. Mbak Sandra, terakhir untuk pemirsa, bagaimana kemudian menjaga pemilu damai. Karena kami juga mendapatkan pesan kemarin dari Bakes Bangpol, dari KPUD Kota Malang dan Bawaslu agar pemilu di Bumi Arema ini damai. Mbak Sandra boleh ngasih pesan-pesan kepada konstituen dan yang akan memilih Mbak Sandra untuk yopo menjaga pemilu damai di Bumi Arema. Oke, siap. Mungkin pesan saya, kalau kita makan bakso kan ada suka dibakar, suka yang urat, suka yang halus, suka pakai bihun, suka pakai soun, beda-beda. Tapi nggak pernah berantem toh. Sama seperti politik ya teman-teman. Jadi siapapun pilihannya itu preferensi pribadi masing-masing. Jadi harapannya teman-teman kerabat-kerabat, walaupun pilihan kalian berbeda-beda, walaupun ada yang mau nyoblos saya, walaupun ada yang tidak mau nyoblos saya, semua tetap
terjaga, damai. Damai. Oh, ya. Hubungannya harus tetap seperti keluarga. Iya. Ibaratkan saja seperti makan bakso, preferensinya beda-beda. Mungkin Iya, itu saja dari saya. Takoni rek arek iki cerdas. Bakso iku mang lek ditekok-tekok filsafat iku jenenge filsafat Platoisme. Waduh. Kemesraan. Bayangno milih iku koyo bakso lho, gak apa-apa dihargai. Luar biasa. Mbak Sandra, terima kasih Mbak Sandra ya selalu. Baik pemirsa, jumpa lagi nanti di episode selanjutnya podcast S. Ini solusinya.